Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai permutasi ya. Melanjutkan materi yang kemarin. Jadi setelah kita belajar aturan penjumlahan ya atau kaidah penjumlahan, aturan perkalian, faktorial, kita lanjut permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan unsur yang berbeda dari suatu kelompok objek dengan memperhatikan urutannya. Oke, langsung saja ya. Saya masuk ke contoh. Ada suatu perlombaan diikuti 3 sekolah yang berbeda. A, B, C gitu ya. Jika panitia lomba hanya menyediakan 2 macam hadiah untuk juara 1 dan juara 2, maka banyak kemungkinan pemenang lomba. Oke, pasangan lomba maksudnya ya. Ini. Nanti kan bisa saya buat tampil ya. Bisa kita tuliskan, misal juara 1 adalah A, juara 2 adalah B. Ya. Pasangan lombanya berarti kan A, B gini ya. Kemudian, semisal AC. Berarti pasangan lombanya atau pasangan pemenangnya adalah AC. Kemudian, kita balik. B, A. Nah, pasangannya berarti B, A. Kemudian dibalik juga CA berarti CA. Ya. Kemudian yang belum berarti BC ini ya. Pasangan pemenangnya adalah BC dan yang terakhir kita balik CB maka CB. Oke. Nah, kita sudah dapat pasangan lombanya adalah 6. Ya. 6 pasangan gitu ya. Oke. Dan yang perlu kita garis bawahi atau kita pahami bahwa AB ya tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena juara 1 di sini A ya. Di sini juara satunya adalah B. Ya. Di sini B-nya juara 2, di sini juara 2-nya adalah A ya. Jadi AB tidak sama dengan BA. Kemudian AC tidak sama dengan CA. Ya. Lalu yang terakhir BC tidak sama dengan CB. Nah, ini yang dinamakan permutasi ya. Unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi AB tidak sama dengan BA. Berbeda nanti kalau kita belajar kombinasi. AB sama dengan BA ya, karena tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi ini memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Rumus umum permutasi ini. N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, ada 3 cara untuk penulisannya. Ya. Boleh pakai ini, boleh pakai ini atau ini. Ya. Tapi saya cenderung biasanya pakai ini. Nah, masalah. Ya. Apa itu N? N adalah yang tersedia. R adalah yang dipilih. Oke, kita lanjut ya. Kita gunakan rumus ini. Kita masuk ke contoh. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf yang berbeda ini ya, dari kata mentari. Nah, kata mentari ini terdiri dari 7 huruf. Ya. Kita identifikasi berarti N-nya adalah 7. R-nya adalah 4 ya. Yang tersedia 7, yang akan dipilih adalah 4 huruf ya. Lalu kita tuliskan P ya, 7, 4 begini ya. Nah, kemudian berarti 7 faktorial bagi 7 min 4 faktorial. Oke, jangan lupa dikurungi ya. Lanjut, berarti 7 kali 6 kali 5 kali
4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini sama ya. Sisanya berarti ini ya. 4 kali 5 20. 20 kali 6 120. 120 kali 7 berapa? Aduh, oke ya, 240, 240, 240. Bentar, biar cepat ya. 7 kali 6 kali 840. 840 apa berarti? Kata mungkin ya. Kata, kan dari 4 huruf, berarti kan kata gitu ya. Nah, 840 kata. Kita lanjut, contoh lain. Seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 dari 10. Ya wis, kita identifikasi N-nya adalah 10, R-nya adalah 6 ya. Lalu kita susun 10, 6, 10 faktorial dibagi 10 min 6. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Mandek ya. Karena bawahnya juga 4 faktorial. Coret-coret hasilnya. Hasilnya berapa ini? Adalah 151 200 cara. Wow. Oke, lanjut ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, dari 5 orang siswa ya atau 5 orang dipilih ketua dan wakil. Berapa cara milihnya? Udah, kita identifikasi N-nya 5, R-nya 2. Ya, ketua dan wakil berarti P52 5 faktorial per 5 kurangi 2. Jadi 5 kali 4 kali 3 gini ya, per 3. 20. Ini jika kalian ingat ya, ini juga sama dengan aturan perkalian filling slot. Oke, semisal saya buat kotak ya. Ini ketua, ini wakil. Ketuanya 5 gitu ya. Setelah ketua terpilih berarti 4. 5 kali 4, 20. Sama juga, silahkan kalian pilih yang mana ya. Karena sejatinya permutasi nyambung ke aturan perkalian, atau aturan perkalian bisa digunakan dalam permutasi. Nah, kita lanjut ke permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Rumusnya seperti ini, permutasi N, N sama dengan N faktorial. Ya. Jadi, kalau ini tadi kan N-nya 5, R-nya 2. Yang tersedia 5, yang dipilih 2. Kalau ini, yang tersedia semisal 5, yang dipilih semuanya. 5-nya juga. Berarti P5,5 semisal. Jadi dicarinya adalah 5 faktorial. Ya. Contoh, dalam beberapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Berarti P-nya ya, permutasi 6,6. 6 faktorial. Ya, gini ya. Berarti berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Banyak ya. 30 kali 4 120 ya. 120 kali 3 360 360 kali 2 720 cara. Oke, kita lanjut. Gitu ya. Jadi semua dipilih, yang tersedia semua, yang dipilih juga semua. Kita lanjut, diketahui 5 mobil ya, berapa banyak cara. Nah,
sama seperti ini ya. Berarti kan yang tersedia 9, ya, mobilnya 5, motornya 4, kita tambahkan. Yang di bariskan juga 9-9-nya ya. Tidak hanya beberapa tapi semuanya. Berarti P 9,9. 9 faktorial. Oke. Berapa 9 faktorial? Bentar, pakai kalkulator. Oke, hasilnya adalah 362.880 cara. Begitu ya. Oke, ini faktorial silakan kalian jabarkan ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Oke, lanjut ya. Masih dengan soal di atas, tentukan jika ini kita mulai masuk ke ada syaratnya ya. Oke, jadi permutasi ini biasanya tidak hanya sederhana seperti ini ya. Biasanya soalnya ada syaratnya. Gak apa-apa, kita coba berarti ini ya. Ini ya A. Dua motor harus ada di depan. Nah, kita buat dulu kotak biar lebih gampang ya. Saya suka pakai kotak begini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini barisnya ya, sama seperti ini ya. Tapi saya buat kotak biar gampang. Dua motor harus ada di depan. Jadi motor, ini ya. Motor. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah mencari permutasi motornya. Ya, berarti kan permutasi motornya ada berapa? 4 ya. 4 dari 2. Ya karena yang dipilih 2, hanya 2. Jadi gimana? 4 faktorial per 4 kurangi 2 ini ya. Faktorial. Berarti 4 kali 3 ini ya. 2 per 2. Hasilnya adalah 12. Ya, jadi kita permutasi dulu motornya. Karena yang 2 di depan adalah motor. Ya, makanya kita permutasi 4 dari 2. Kemudian sisanya adalah 7 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya. Nah, berarti 7 kan bebas ya. Mau dari motor yang tersisa ya, mau dari mobil. Oke, kita bisa menggunakan ini ya. Berarti P 7,7. Berarti 7 faktorial. 7 faktorial banyak ya. 7 faktorial. Bentar, saya hitung dulu ya. Kalau tadi 6 faktorial kan 720 ya. Berarti 720 kali 7, 5040. Ya. Oke, 5040. Nah, setelah seperti ini, kita menggunakan aturan perkalian yang terakhir. Jadi, gimana aturan perkaliannya? Kita kalikan ini, ya. Jadi, P42 dikali P7,7 ini ya. Tadi ini 12 dikali 5040, ya. Berarti sama dengan, saya kalkulator lagi, 60, 480 cara. Wow. Ya. Begitu ya. Kita lanjut ya. Untuk yang B nanti ya. Tidak boleh ada dua mobil berdekatan. Oke. Nah. Angel temen gue. Oke, saya hapus ya. Silahkan kalian tulis ya. Mau saya geser tapi susah.
Atau di mana ya? Di sini saja, di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, di sini ya. Nggak apa-apa ya. B-nya di sini. Saya batasi dulu. Ya, saya buat kotak lagi biar gampang. Saya buat kotak lagi biar gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini 10. Hapus siji. Ya. Satu malah hapus kabeh. Heh. Heh. Ya, ora apa-apa lah. Oke. Jat. Serat. Oke, gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tidak boleh ada dua mobil berdekatan. Berarti gimana ya? Oh iya, dibuat selang-seling berarti ya. Misal, mobil MB, MB, MT gini ya. MB, MT, MB, MT, MB, MT gini ya. MB. Nah, tidak ada mobil yang berdekatan ya. Karena saya buat selang-seling. Udah. Tinggal kita cari berarti yang mobil dulu. Mobil bisa kita cari menggunakan permutasi begini berarti ya. Kan? Oke, 5 faktorial. Oke, kemudian yang motor bisa kita cari dengan motor. Ini ya, 4 faktorial. Oke, kemudian kita menggunakan aturan perkalian ya. 5 gini ya, dikali gini. Berarti 5 faktorial kali 4 faktorial. Oke, hasilnya adalah, saya kalkulator dulu. 2880. Cara ya. Oke, begitu ya. Nah, kita lanjut. Permutasi dengan unsur yang sama. Ya, jadi gini. Permutasi N ya. N yang tersedia ya. Atau jumlah seluruhnya. Di mana M1 tambah M2 tambah M3 itu sama dengan N. Ya. Langsung saja contoh. Biar tidak pusing. Berapa banyak susunan kata yang dibentuk dari huruf matematika? Oke, kita identifikasi dulu, berarti N-nya. N-nya adalah semua jumlah huruf yang ada. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ya. Kemudian, nah, M1-nya. M1-nya semisal adalah, ya bentar. Gini dulu. Misal M, huruf M sama dengan M1. Oke ya. Berarti ada berapa? 1, 2. Kemudian huruf A. Huruf A adalah M2 ya. Ada berapa huruf A? 3. Kemudian huruf T. Huruf T M3. Ada berapa huruf T? 2. Kemudian huruf E M4 sama dengan 1 ya. Oke, terus huruf apa nih? Huruf ini nih. Huruf I ya. Huruf I M5. 1 juga ya, huruf I ya. Kemudian huruf K. Huruf K M6 1.
Ya, setelah seperti ini kita identifikasi, tinggal kita masukkan ya. Jadi P sama dengan 10 faktorial per, nah M1 berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial ya, ini A ya. Kemudian dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial ya, kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Oke, berarti kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 5 kali 4 kali 3 faktorial ini ya. Per, ini kan 2 faktorial 2 ya. 3 faktorial kita coret sama yang atas nanti ya. Ini 2, ini 1, ini 1, 1 ini ya. Kali. Oke, ini coret. 2 sama 2 kan 4 ya. Coret ini ya. Nah, tinggal sisanya. Ya, oke iki. Berarti saya kalkulator hasilnya adalah 1,51,200 cara. Oke ya, begitu ya. Kita lanjut. Nah, permutasi siklis ini yang terakhir. Jadi, permutasi siklis ini identik dengan duduk melingkar dalam sebuah meja. Ya, contoh langsung ya, biar kalian paham. Ini ya, PSN N-1 faktorial. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar. Ya. Kemudian, berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja? Berarti PS ya, N-nya ada 6. Ya kan 6 orang. Berarti 6 min 1 faktorial. Berarti 5 faktorial. Kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Berapa? 20, 60 ya. 120 cara. Ya, permutasi siklis ini biasanya untuk seperti ini ya. Lanjut. Satu keluarga dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Mereka duduk di meja makan. Oke. Ada beberapa cara anggota keluarga duduk mengelilingi jika ayah dan ibu selalu berdampingan. Oke. Ayah dan ibu selalu berdampingan. Sama seperti motor tadi ya. Motor ada di depan. 2 motor ada di depan. Ya. Ini pun sama. Ada syaratnya ya, ada syaratnya. Berarti ayah dan ibu. Berarti bisa kita gunakan kan berarti P2 ini ya. Berarti 2 faktorial. Ya, 2. Ya. Jadi kita sambungkan dengan yang sebelumnya ya. Kemudian kita masuk ke siklisnya. Jika ayah dan ibu dianggap satu, ibu dianggap satu orang ya, karena selalu berdampingan makanya kita anggap satu ya. Maka berarti gini, maka permutasi siklisnya ya itu kan harusnya 6 orang ya, ayah, ibu, dan 4 orang anak. Tapi karena ayah dan ibu dianggap satu ya, jadi hanya 5. Ini permutasi siklis dari 5. Berarti 5 dikurangi 1. Faktorial. 4 faktorial. 4 kali 3, 12. Ya, 12 kali 2, 24. Oke, kemudian setelah itu, ya, kita sudah mencari ini, berarti tinggal kita menggunakan aturan perkalian. P22 dikali P siklisnya 5
ini sama dengan 2 dikali 24 sama dengan 48 cara. Oke, seperti itu ya. Jadi biasanya dari soal permutasi ini tingkat kesulitannya karena ada banyaknya syarat ya. Contoh syaratnya ini ayah ibu selalu berdampingan, kemudian yang tadi ada 2 motor di depan gitu ya. Jadi tidak pure hanya seperti ini ya. Dan sebagainya ya. Ini syaratnya, tidak boleh ada 2 mobil berdekatan ini ya. Kita harus pintar-pintarnya untuk mencari cara ya. Oke, cukup sekian ya. Nanti untuk latihan soal ini ya. Silakan dilihat ya latihan soalnya. Silakan dikerjakan, dicoba ya. Oke. Di screenshot dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tetap semangat.